Haleluya, shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah live streaming GB Graceful pada sore hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Senang sekali rasanya kami dapat kembali berjumpa bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya percaya meskipun secara jarak kita berjauhan, secara jarak kita tidak bertatap muka, tetapi itu tidak mengurangi kuasa Tuhan, urapan Tuhan, bahkan lawatan Tuhan yang akan terjadi melalui ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Yuk kita cari posisi terbaik. Kita mau duduk dengan posisi yang terbaik bersama-sama dengan keluarga kita, karena kita siap untuk menerima Tuhan di rumah kita masing-masing pada sore hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari yang di rumah kita mau sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya, Kau ada bagiku.
Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari jemaat saja katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Jesus, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lebih sungguh, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita tepuk Tuhan. Haleluya, mari sembahkan, kami naikkan Yesus, kami naikkan pujian. Haleluya,
Engkau ajaib Tuhan, kami sembah. Engkau mulia Tuhan, sebab itu kami puji-Mu. Haleluya, Kaulah Tuhan, Kaulah Juru Selamat kami, Yesus Engkau penata. hadir di sini. Haleluya, Haleluya. We bless your name, Lord. terima kasih. Kami memuji Engkau, hai Tuhan. Terima kasih. Bless the Lord, oh my soul. Terima kasih. We will worship your holy name. Kami mau puji namamu yang kudus, Tuhan. Makasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing his name, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Hallelujah, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Hallelujah, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan tepuk tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau puji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang besar bagi setiap kami Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengurapi setiap kami lewat ibadah live streaming hari ini. Meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kuasa Tuhan, urapan Tuhan, lawatan Tuhan akan terus bekerja dimanapun. Bahkan akan menyentuh setiap hati kami ketika kami di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin lebih lagi dalam memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan diberkati lewat puji-pujian dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi shalom semuanya yang di rumah, Bapak Ibu, apa kabar? Baik-baik ya? Mari kita mau tetap berdiri ya. Kita mau puji Tuhan hari ini. Kita mau sukacita, kita mau semangat. Karena kita tahu Allah itu adalah Allah yang baik bagi hidup kita, Allah yang luar biasa bagi hidup kita dalam setiap keadaan apapun dalam kehidupan kita. Haleluya.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari kita bertepuk tangan saudaraku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jemaat saja, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita mau lebih antusias lagi, kita mau lebih semangat. Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi kehidupan kita. Dia yang teramat baik, sangat baik untuk selama-lamanya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu saudara saya sekalian, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya pada sore hari ini. Makasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan, untuk mendengar kebenaran-Mu yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Mu yang akan mengubah setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah penolong bagi setiap pribadi, bagi setiap kami, dan akan menerangi jalan kita, menerangi jalan kami dalam setiap langkah yang kita ambil. Makasih Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kamu siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari yang di rumah kita bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siap firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tiada berubah. Makasih Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jiwaku telah siap, jiwaku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkaulah Tuhan pencipta langit bumi beserta segala isinya, yang senantiasa mengasihi hidup kami Tuhan. Engkau telah rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau terus memelihara kami, Engkau terus menolong kami dan menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak berkesudahan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, sampaikan kehendak-Mu.
Karena kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Nasihati kami Tuhan dengan firman-Mu, sama seperti seorang bapa menasihati anak-anaknya. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kehendak-Mu, sampaikan rencana-Mu bagi kami. Karena kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, supaya iman kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Supaya kami makin mengerti kehendak-Mu, supaya kami makin mengerti rencana-Mu, sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Dan kami mempersilakan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu, Roh yang heran ajaib dan berkuasa, Roh hikmat dan pewahyuan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, memimpin dan menolong kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Salam saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Tetap semangat karena Tuhan mengasihi kita semua saudara-saudara. Firman Tuhan yang mau sampaikan pada hari ini saudara-saudara, temanya adalah membangun manusia roh yang perkasa. Supaya saudara menjadi manusia-manusia roh yang perkasa, yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Firman Tuhan berkata saudara-saudara bahwa roh memang penurun, tetapi daging lemah. Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu membangun manusia rohani kita saudara-saudara, agar kehidupan kita lebih berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita sama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada hari ini. Mari saudara-saudara persiapkan Alkitab saudara atau HP saudara yang di dalamnya ada ayat-ayat Alkitab, dan saudara boleh membuka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Nanti dilanjutkan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 saudara-saudara. Ya, saya minta saudara Kaleb membacakan ayat ini buat kita semua. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Di situ perikopnya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang.
Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan kemah, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kaleb. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita, saudara-saudara, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan firman Tuhan berkata, saudara-saudara, bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus membangun manusia rohani kita, saudara-saudara, supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang Paulus ungkapkan agar kita dapat membangun manusia rohani kita, saudara-saudara. Yang pertama yaitu ditempa dengan penderitaan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan dapat meremukkan kehidupan seseorang, saudara-saudara. Tetapi penderitaan juga, saudara-saudara, dapat membangun kekuatan dalam hidup seseorang. Seseorang akan remuk apabila ia mudah menyerah dan tidak mau berjuang melawan tekanan penderitaan di dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan akan membangun seseorang ketika seseorang itu tidak mau menyerah, bahkan terus berjuang untuk membela masalahnya di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita baca Alkitab, saudara-saudara, ada kisah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Tapi perempuan ini dia tidak mau menyerah, saudara-saudara. Dia tetap berusaha. Dia pantang menyerah. Dia ingin sembuh, saudara-saudara. Sehingga dia tetap bertahan di dalam kehidupannya. Dan sampai pada satu saat, saudara-saudara, perempuan ini mendengar bahwa Yesus akan lewat di dekat dia berada. Lalu perempuan ini yang pantang menyerah, saudara-saudara, ketika Yesus lewat di dekatnya, lalu perempuan ini dari belakang, saudara-saudara, dia memegang jubah Tuhan Yesus. Sebab di dalam hatinya, saudara-saudara, perempuan ini percaya, kalau aku memegang jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Perempuan ini adalah seorang perempuan yang perkasa, saudara. Walaupun dia sudah menderita pendarahan selama 12 tahun,
tetapi dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, tetapi dia selalu berharap kepada Tuhan supaya penyakitnya ini bisa sembuh. Oh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga menjadi orang-orang yang pantang menyerah. Walaupun pada saat ini ada tekanan-tekanan berat akibat COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia ini, saudara. Tetapi saudara dan saya pantang menyerah. Jangan putus asa, karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita harus tetap berjuang, saudara-saudara. Kita harus tetap semangat, saudara-saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan pencipta langit bumi beserta segala isinya. Dan kita juga punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita di dalam keadaan apapun juga, saudara. Masalah boleh datang, tetapi kalau ada Tuhan beserta dengan kita, maka kita dapat mengatasi masalah kita. Badai pasti berlalu. COVID-19 ini pasti berlalu, saudara-saudara. Oleh karena itu tetap berharap kepada Tuhan, tetap memohon kepada Tuhan, dan minta Tuhan agar segera mengusir COVID-19 ini dari Indonesia dan dari seluruh dunia, saudara-saudara. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Dan kita juga melihat contoh yang luar biasa, saudara-saudara. Dalam Alkitab diceritakan ada seorang janda yang meminta pembelaan dari seorang hakim yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati kepada manusia. Perikopnya bisa dilihat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya minta saudara kalian tolong membacakan ayat ini. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang kita dengar tadi di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara-saudara, kita melihat kisah yang luar biasa, di mana seorang janda
yang ingin masalahnya dibela oleh hakim yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati manusia. Tetapi janda ini, saudara-saudara, dia tidak mau menyerah. Walaupun dia tahu hakim tempat di mana dia memohon pertolongan adalah seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan seorang hakim yang tidak menghormati manusia, termasuk dirinya sendiri, saudara-saudara. Tetapi janda ini dia tidak menyerah. Dia datang kepada hakim, dia memohon kepada hakim itu. Pak Hakim, tolong bela masalah saya dengan lawan saya, supaya saya memenangkan perkara ini, Pak Hakim. Hakim yang lalim itu, hakim yang tidak takut akan Tuhan itu, hakim yang tidak menghormati manusia, awalnya dia tidak peduli. Dia tidak mau membela perkara janda. Tapi janda ini dia tidak putus asa. Hari ini tidak ditolong, besok dia datang lagi. Dia mohon, Pak Hakim, bela masalah saya dengan lawan saya, supaya perkara saya yang saya hadapi bisa diputuskan oleh Pak Hakim dengan sebaik-baiknya, dan saya bisa memenangkan perkara saya. Hakim itu tetap tidak peduli, karena hakim ini dia tidak takut Tuhan dan dia juga tidak menghormati manusia. Siapa janda itu yang harus dia bela? Hakim itu dia tidak peduli kepada janda yang memohon akan bantuannya. Tetapi sekali lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini dia tidak menyerah. Dia terus meminta kepada hakim yang lalim ini untuk membela perkaranya, saudara-saudara. Hari ini diacukan, dia datang. Besok diacukan, dia terus datang. Dia terus datang. Sampai hakim yang lalim ini, hakim yang tidak takut Tuhan ini dan tidak menghormati manusia, dia mulai berpikir, saya memang seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati manusia. Tapi janda ini selalu datang dan selalu menyusahkan dia. Daripada terus dia disusahkan dan sekali-sekali mungkin akan menyerang dia, lebih bagus dia bela perkaranya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah sama seperti seorang janda yang tidak mudah menyerah, saudara-saudara. Walaupun sekarang ini saudara sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami tekanan karena COVID-19 ini dan masalah-masalah yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara jangan pernah mudah menyerah. Karena penderitaan, saudara-saudara, diizinkan oleh Tuhan supaya manusia rohani kita makin bertumbuh, saudara-saudara. Seyogyanya, saudara-saudara, Tuhan membentuk kerohanian kita. Yang pertama adalah Tuhan membentuk kita dengan firman. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan membentuk kita melalui Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali manusia itu bandel. Seringkali saudara dan saya, kita bandel, tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, tidak mau dengar-dengaran akan petunjuk Roh Kudus, sehingga Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan masalah supaya manusia rohani saudara bertumbuh dengan baik, sehingga manusia rohani saudara menjadi manusia rohani yang perkasa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi kepada saudara dan saya bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi ada maksud Tuhan, saudara-saudara. Dari penderitaan yang kita alami, dari masalah-masalah yang terjadi, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tertuju kepada Tuhan, supaya kita intim dengan Tuhan, supaya kita menyerahkan setiap masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin supaya manusia rohani kita bertumbuh dengan perkasa, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita membangun manusia rohani kita? Yang kedua, saudara-saudara, kita diingatkan tentang kesementaraan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kami lemah, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya akan ulangi lagi, saudara-saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-1 berkata, saudara-saudara, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk membangun manusia rohani kita, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dalam dunia ini tidak ada yang kekal, saudara-saudara. Hanya Tuhan yang kekal. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, bahwa usia manusia itu 70 atau 80 tahun. Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan demikian, saudara. Dan dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, saudara-saudara, di sana firman Tuhan menunjukkan bahwa umur manusia itu 120 tahun saja. Artinya, saudara-saudara, kehidupan manusia di dunia ini sementara. Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang lebih dari 80 tahun, tapi akhirnya mati juga, saudara-saudara. Karena hidup manusia di dunia ini tidak kekal. Bahkan ada yang kurang dari 70 tahun sudah dipanggil Tuhan, saudara-saudara. Hidup manusia di dalam dunia ini tidak kekal, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, kita harus senantiasa ingat bahwa kita hidup di dunia ini sementara, saudara-saudara. Penderitaan yang sedang saudara alami juga sementara, saudara-saudara. Mari, saudara-saudara, kita tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi terus kita hidup dalam jalan Tuhan, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, saudara-saudara, kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Kita mau hidup dalam kekekalan bersama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah yang kita alami, saudara-saudara, ingat bahwa semuanya itu hanya sementara. Jadi kalau sekarang saudara menderita, saudara mengalami masalah, saudara mengalami tekanan karena COVID-19, ingat,
itu cuma sementara. Tuhan pasti memberikan kekuatan, damai sejahtera, penghiburan, jalan keluar bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pencobaan-pencobaan yang terjadi itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, saudara. Tuhan tahu saudara dapat menghadapi tekanan, dapat menghadapi penderitaan, sehingga itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau sesuatu terjadi, saudara-saudara, itu karena Tuhan yang mengizinkan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, saudara-saudara, maka Tuhan juga pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Supaya kita ingat, saudara-saudara, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tujuan kita adalah surga yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Mari kita tetap semangat. Mari kita tetap antusias. Mari kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Di tengah peristiwa, di tengah persoalan, di tengah pergumulan kita, di tengah apapun yang kita alami, saudara-saudara, jangan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap intim dengan Tuhan. Kita makin melekat dengan Tuhan. Kita makin memiliki waktu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus membentuk manusia rohani kita, sehingga kita hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap semangat di tengah situasi apapun yang terjadi. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Terus dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, supaya manusia rohani kita terus bertumbuh dan kita memiliki manusia rohani yang perkasa. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, untuk membangun manusia rohani kita, dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus 5 ayat yang kelima berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan semuanya itu pasti akan digenapi, saudara-saudara. Karena Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terus pegang janji Tuhan, saudara-saudara. Jangan ragukan janji Tuhan. Jangan jadi lemah, agar kita menerima janji Tuhan jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus percaya kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tetap semangat. Jangan meragukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Jangan ragukan firman-Nya. Jangan ragukan janjinya. Tetap percaya.
tetap pegang janji Tuhan, maka manusia rohani kita menjadi manusia yang perkasa. Kita tidak menjadi manusia yang cengeng, kita tidak menjadi manusia yang gampang menyerah, kita tidak menjadi manusia yang putus asa, tapi kita tetap optimis, kita tetap semangat, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya, karena orang itu dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membangun manusia rohani kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga manusia rohani kita menjadi perkasa, menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, orang-orang yang meninggikan nama Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bersyukur, saudara-saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami muliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, agar kami membangun manusia rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu Tuhan memeteraikan firman-Mu di dalam roh kami, sehingga roh kami semakin sehat, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persilakan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh yang heran ajaib dan berkuasa, memeteraikan firman-Mu di dalam roh kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan melakukan firman-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, agar kami, anak-anak-Mu yang pada hari ini mendengarkan firman-Mu, kami menjadi manusia rohani yang semakin disempurnakan di dalam Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar manusia rohani kami semakin perkasa. Kami makin mengenal Tuhan, kami makin memuliakan nama-Mu, kami makin mengagungkan nama-Mu, dan kami makin intim dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan menolong kami agar di masa karantina mandiri ini kami dapat menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang strategis, hal-hal yang positif, sehingga kami menjadi orang-orang yang kreatif, menjadi orang-orang yang makin intim dengan Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi itu tidak mengurangi kedekatan kami dengan Tuhan, tidak mengurangi keintiman kami dengan Tuhan. Justru di masa-masa karantina mandiri, di masa-masa PSBB ini Tuhan, kami makin menggunakan waktu kami untuk intim dengan Tuhan, untuk makin dekat dengan keluarga kami, untuk makin kreatif, bekerja di rumah, berdoa di rumah, belajar di rumah dengan lebih sungguh-sungguh, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil, yang mempermuliakan nama-Mu. Kami mempersilakan hikmat dari Tuhan menolong kami, menyertai kami, agar dimanapun kami berada, kami dapat senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Tuhan terus melimpahkan kasih-Nya yang besar untuk memulihkan negeri kami serta bangsa kami yang kami cintai ini. Tuhan tolong Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, bersama Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, bersama para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para kepala desa, sampai RW, RT, agar pemerintah kami ini Tuhan diberikan hikmat dari Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga dapat mengatasi COVID-19 ini dengan sebaik-baik. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, maka COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia ini dan dari seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami taat, ajar kami setia, ajar kami melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan terus memberkati pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami berdoa buat Indonesia. Indonesia menjadi negara yang makmur. Indonesia menjadi negara yang subur. Indonesia menjadi negara yang sehat, menjadi negara yang sejahtera, menjadi negara yang semakin menghormati Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan hidup memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami seiman yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, beribadah secara streaming, beribadah secara online. Tuhan tetap mengurapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus menguasai kehidupan kami, agar dimanapun kami berada, kami tetap belajar bersyukur. Kami dapat tetap tabah
kami dapat tetap kuat. Kami dapat tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GBI Graceful dimanapun saudara berada, kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Facebook yang mendengarkan acara ini, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita siap sedia untuk menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan kasih saudara-saudara kepada Tuhan dan gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA atas nama GBI Graceful. Saudara bisa lihat di flyer ibadah GBI Graceful, ya, dan di sana ada nomor rekening GBI Graceful. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Puji Tuhan. Sampai jumpa di dalam ibadah selanjutnya. Tetap semangat, tetap intim dengan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan, dan tetap membangun manusia rohani kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.